lakukan dengan apa yang lo pahami. Gini, orang mungkin melihat seorang B.J. Habibie hanya, oke, lo teknokrat membuat pesawat. Lo itu bentuk dia membanggakan Indonesia, melawan untuk Indonesia dan segala macam. Nah, gue sangat dilihat dalam bentuk tulisan gue, musik gue, walaupun segmented ya yang mengerti musik gue. Ya iya ya, kenapa gue tidak menggunakan seni sebagai bentuk melawan? Melawan itu kan tidak hanya meneriakan isu sosial, bisa aja bagaimana sih anak-anak sekarang bisa mencintai Indonesia lagi, belum sampai melawan ya. Perkenalin aja dulu ulang Indonesianya. Misalnya dengan apa? Oke, dengan tulisan. Oke, dengan budaya. Jatuh cinta, ayo tak tahan lama, ayo mati aku, ayo ku kurang bumbu rindu, ayo duduk berdua denganmu. Oh, mari pacaran sayangku. Asik diu. Mari pacaran pacarku. Cinta panas membara, sedap betul. Rindu ketemu rindu, tegangan tinggi sekali. Halo Raya Tiri, halo Sobat WK, ketemu lagi di podcast Kinari. Jadi tamu saya memang selalu mengagung-agungkan, selalu menuliskan, selalu mengampanyekan dengan tagar Rakyat Tiri. Ada Melanie Subono dan salah satu partnernya ada Javier. Contohnya. Javier Asweber. Javi kali pendeknya Javi. Javi. Kuris lu nguik-nguik. Mbak Mel, apa kabar Rakyat Tiri? Alhamdulillah diwaras-warasin. Jadi hari ini, pagi ini Mbak Mel menuliskan, lihat aja di medsosnya. Tapi Mbak Mel lagi sibuk di sela menuliskan kampanye-kampanye sosialnya itu sedang sibuk membangun apa sih Mbak Simima itu, sampai akhirnya menelurkan produk yang dia beri nama PPK. Ya. Salah satunya ada Mas Javi. Mas Javi ini jauh banget kalau mukanya, jauh banget mukanya. Jauh banget mukanya. Monggo Mbak. Si Mima itu gini loh. Apa ya? Sudah lamakah itu baru. Gue mempunyai sebuah dari sebuah perjalanan panjang gitu ya, dipendekkan adalah gue pengen mencoba melakukan dengan semua peluru-peluru yang gue punya. Apapun yang gue sampaikan harus membawa pesan perubahan, menyentuh orang atau apapun itu. Ada si Rumah Harapan. Betul. Begitu juga dengan gue. Ini anak kedua berarti Mbak setelah Rumah Harapan. Wah, anakku akeh Mas. Banyak Rumah anaknya. Harapan Melanie. Banyak. Jadi disitulah gue mulai muter gitu. Aduh, apalagi yang bisa gue lakukan, kan gue orangnya emang nggak bisa berhenti ya untuk bergerak ya. Terus gue inget bergerak dan bersuara Mbak. Iya betul. Nah, luar biasa. Bersuara itu hari ini kan udah nggak bisa ngomong kayak dulu ya, adu ke langsung power gitu atau pakai urat gitu kan langsung nggak mungkin ya. Lalu gue ingat Eyang almarhum menyadarkan gue, Eyang B.J. Habibie, sebelum dia meninggal dia pegang tangan gue, dia ngomong. Hari ini? Hari ini 5 tahun 2 hari. 5 tahun 2 hari meninggalnya Eyang B.J. Habibie. Eyang tuh ngomong, jangan pernah berhenti memberontak ya. Terus gelisah, jangan pernah berhenti memberontak, karena hari ini perempuan bisa melakukan apa aja. Tapi dia juga pernah mengajarkan aku bahwa kalau untuk melakukan sesuatu, lakukan dengan apa yang lo pahami. Gini, orang mungkin melihat seorang B.J. Habibie hanya, oke, lo teknokrat membuat pesawat. Lo itu bentuk dia membanggakan Indonesia, melawan untuk Indonesia dan segala macam. Nah, gue sangat dilihat dalam bentuk tulisan gue, musik gue, walaupun segmented ya yang mengerti musik gue. Ya iya ya, kenapa gue tidak menggunakan seni sebagai bentuk melawan? Melawan itu kan tidak hanya meneriakan isu sosial, bisa aja bagaimana sih anak-anak sekarang bisa mencintai Indonesia lagi, belum sampai melawan ya. Perkenalin aja dulu ulang Indonesianya. Misalnya dengan apa? Oke, dengan tulisan. Oke, dengan budaya. Gue berkaca pada albumnya Coklat. Coklat itu berhasil membuat album nasional, di mana dia mengaransemen ulang semua lagu-lagu perjuangan, lagu-lagu nasional dengan aransemen mereka.
Jadilah sekarang anak band ngerti nggak ngerti lagu itu bisa bawain lagu nasional di panggung. Iya. Lalu gue berpikir mau bikin yang berbau-bau budaya gitu. Apa kayak gila lagu budaya kita, lagu-lagu tradisional daerah kita dari Aceh sampai Papua itu bagus-bagus banget. Ya. Tapi sampai hari ini mungkin terdengar membosankan karena aransemennya masih yang begitu-begitu aja. Begitu-begitu aja kayak TV tertua itu kan yang kita ngeliatin sore, aduh kok begitu gitu kan. Padahal kalau di aransemen kekinian apa itu keren kok. Gitu kan, dari situ gue mulai mempelajari tenun, ini apa segala macam. Salah satunya juga begitu banyak bentuk perlawanan dalam cara membantu seniman-seniman kita. Kita kan sadar lah walaupun banyak musisi ada seniman yang sudah masuk ke gedung nggak jelas itu, belum tentu hukum atau aturan royalti atau apapun sampai sekarang juga udah terini kan. Makanya aku dari dulu punya salah satu hobi, aku cukup sering mengaransemen ulang atau mengcover lagu seniman lama dan aku I go direct to them, aku beli lagunya, mereka punya kehidupan lagi, mereka seneng, ih lagu gue ada di YouTube, lagu atau mungkin kebanyakan juga senimannya udah nggak ada ya, jadi tinggal warisnya gitu, dengar lagunya papa lagi di sini, dengar lagunya itu. Gue coba kombinasikanlah itu dengan membuat, sekarang pengen bikin dokumenter, gue mencoba membuat PPK ini, Melani dan PPK. PPK itu apa sebenarnya? Nah itu juga kita nyampe sana nanti mas, kagak tahu gitu. Itu sampai 2 tahun lalu kita nyampe ke satu kebosanan gitu ya. Gue main sama anak PPK ini masing-masing ada di band yang berbeda, as an additional. Tapi kita sering ketemu nih di panggung. Ngapain ya? 2 tahun lalu kita sebenarnya cuma mau cover-cover ya. Lagi jenuh, yuk kita cari pencerahan musik, lagu-lagu lama kita coba recycle ulang, lagu gue kayak di cover lagi, hanya untuk YouTube. Melani mah siapa ya? Yaudah anggap aja sementara pura-pura konten. Itu PPK awalnya. Singkat dari itu. Pura-pura konten. Kesananya justru Melani dan PPK ini serius mempunyai panggung yang lebih besar. Gini, kalau gue orang demo tahu lagu gue. Kita ngomong perlawanan ngerti lagu gue. Yang kayak gitu-gitu paham. Tapi untuk gue TV atau apa segala itu paling 5 tahun sekali lah, pada saat masa-masa pemilihan gue baru ngeluarin sesuatu yang komersil biar bisa tetap oke gue nggak stuck nih gitu. Ya, gue berpikir lah ternyata si Melan dan PPK ini banyak undangan manggungnya. Dan yang besar-besar ya kayak penutupan Mandalika, kita dapat tahun baru yang di Jakarta yang sama Pemda, UUD pada saat waktu itu kan gue juga bikin IP bareng-bareng sama Caknan, yang gitu-gitu. Responsnya bagus, ya betul. Responsnya bagus. Kepikiran lah kita bikin single yuk. Jadilah kan tuh single sih sedap betul. Ya kita juga pengen tetap cari lagu lama supaya kita bisa ngasih juga ke senimannya. Betul. Itu tadi ya keinginan awal itu tadi ya. Ya. Dan PPK itu punya kebiasaan tetap kita manggung. Bedanya kita dengan band lain yang bisa cover, kita selalu bawa budaya. Contohnya tadi kita bilang tuh di penutupannya Mandalika, kita cari lagu daerah dari Nusa Tenggara Barat. Dan kita pelajarin dan kita aransemen itu lagu teginang itu tau apa sih itu gitu. Ada lagu kadal nongak. Tapi kita bawain apa ya waktu itu rock reggae ya. Jadi anak-anak sana itu rock begitu kita mainin pop gitu ya. Ada Hamid, ada blues, dia reggae, gua rock kan nyampur. Jadi kadang-kadang kita main intro lagu itu, anak-anak sana juga nggak nyadar bahwa kita kan bawain lagu daerah mereka. Gitu kan. Jadi itulah bedanya sih Melan dan PPK ini. Tapi gue dapet tuh pengen kenalin budayanya, perlawanannya. Kita pengen menghidupkan seniman lama. Nah, akhirnya begitu ngeluarin single, kan lu kalau ngirim rilis harus ada nama ya artisnya atau naikin ke platform. Pakai nama apa ya? Kita diskusi. Kan lucu, orang selama ini udah tahu kita di flyer-flyer Melan dan PPK. Masa ganti lagi sih? Mereka pada bilang udah biarin aja PPK, Melan dan PPK. Ya udah, kita pakailah tuh Melan dan PPK. Sekarang PPK-nya apa? Kagak tahu. Kan itu dulu pura-pura konten. Sekarang udah nggak ada pura-pura lagi. Sekarang udah jadi konten bener. Nah, apa PPK-nya? Masih apa Mas Devi? Masih belum tahu. Kadang bikin ini juga sih di Instagram kita ya. Maksudnya apa netizen gitu. Belum nemu lagi nih PPK-nya apa. Gak ada yang bener jawabannya setelah juga. Sekarang serius berkarya. Iya. Tapi kayaknya asik aja disebutnya PPK gitu. Iya, dan udah kecebur gitu nyebut PPK. Jadi diajak nyemplung sama Mbak Mel untuk ikut bersuara, ikut berjuang lewat karya. Ya, tapi dalam ranahnya lebih komersil. Mungkin gini, Melani yang solo, banyak yang kebingungan yang muncul. Oh, lo udah nggak solo lagi? Oh, nggak, tetap. Gue juga baru mengeluarkan Aku Si Bodoh berapa minggu lalu gitu kan, dan akan keluar lagi. Melani yang itu tetap ada. Bedanya apa? Itu curahan hati rakyat tiri itu ya, Maya? Ya, bedanya apa? Ya di lirik, tema. Melani yang solo akan tetap ya itu.
Gitu. Berjuang lewat karya itu tadi, Betul. bersuara. Nah kalau ini ya dalam bentuk lain kita perkenalkanlah budaya. Lebih ke budayanya. Iya. Oke. Bukan nggak mungkin kan, gue juga menemukan segmentasi market baru yang mungkin nanti bisa otomatis jadi kenal rakyat tiri juga, atau rakyat tiri juga bisa mengenal budaya. Javi mungkin dengan band lainnya bisa, gue juga ada ini nih. Mungkin anak reggae juga bisa, ada budaya. Jadi kayak pengen apa ya, memperkenalkan semuanya aja sih, gitu. Gitu. Mas Javi awalnya sampai akhirnya gabung dengan Mbak Mel itu memang nggak pede apa gua harus sama dia? Di gue malah kebantu sama anak-anak ini kali, kalau enggak mau musik gue iya, begitu-begitu saling aja. Mbak Mel kan suka sebelumnya sama Coconut Trees juga. Ketemu dia di Coconut Trees. Iya, Sering kolaboratornya banyak banget gitu loh. Iya, ketemu dia di Coconut Trees. Di Coconut Trees. Dia Oke. gitaris additional Coconut Trees. Additional waktu itu. Nah itu sampai akhirnya memilih Mbak Mel. Oke, gue gabung sama PPK, Melani dan PPK. Kenapa ya? Kenapa itu? Organik Dapat sih. apa? Iya, Jadi Mbak apa Mel ya? dapat apa, Mas Javi? Gak dapet apa. Wong Lebih tiri. apa ya, keseru aja sih nongkrong waktu itu gitu, bermusiknya nyambung ya gitu Oke. aja sih. Mungkin kalau aku ngeliat gini kali ya, bedanya adalah kalau buat teman-teman ya, kalau aku kan kalau di aku justru terjadi sebaliknya. Aku sama ini solo dengan ego yang Besar. mau nulis apa, Oke. suka-suka gue. Iya. Sekarang gue tergabung nih. Sementara mungkin kawan-kawan selama ini tidak punya kebebasan. Mereka mukanya muncul. Gue pengen begini musiknya. Karena kan additional itu lo harus mengikuti. Si Iya, artisnya kan. betul, Si betul, artisnya. oke. Nah di sini lo jadi band Melani dan PPK itu satu kata loh, Hmm, bukan iya. Melani dan band pengiringnya Iya. nama PPK, bukan. Iya. Melani dan PPK itu satu. Dan pada saat kita juga aransemen atau insya Allah sekarang kita bikin lagu original, ya nggak ada tuh. Gue juga harus belajar Iya. untuk bilang gue maunya begini-begini, enggak. Keterbatasan Melani menentukan itu hanya di kuncinya di mana yang range-nya cukup buat gue. Dan yang gue sanggup nyanyiin apa enggak? Aransemen gue udah nggak Musik, boleh karena ya, mereka sama udah itu anggota ya. band yang Iya. sama. Jadi berkaryanya udah bareng ya? Udah bareng. Udah rame-rame lah itu kalau Iya. bikin karya Iya. ya. Ego gue harus nurun. dan Ide mereka rame-rame, iya. Iya. Beruntung Mbak Mel punya ya artinya bisa solo, giliran kangen ngeband ya sekarang sama PPK, Yes. Melani dan PPK. Yes. Artinya idealisme berkarya, egonya tetap terjaga, Mbak. Iya. Kayak gue butuh kayak zaman ini kali ya, sorry ya. Zaman gue modeling, gue apa gitu segala macam, gue Loh Mbak Mel ini sobat PPK dulu gadis Samsul. Gadis Sampul. Cover girl finalis loh. Iya, lo kebayang nggak kalau Dulu itu kepikiran jadi putri Indonesia nggak sih, Mbak itu? Enggak ya? nggak, gue ngambil internasional ya, gue menang Elite Model Look Oh, oke. gitu. Terus gue sempat bawa acara musik di Budapest, gue sempat apa gitu segala macam. Dulu kalau lo bilang ngejaga ego tapi juga ngejaga kebebasan gue, di sisi lain pada saat itu gue belum zaman ada public figure, istilah public figure kayak sekarang ya, jadi model apa segala macam, kakeknya ini, bapaknya ini segala macam. Tapi pada saat artis datang gue jadi babu. Artis datang gue bagian jadi gulung-gulung kabel. Itu kan kayak menjaga ego gue ya. Menjaga, dari situlah ya gue bukan siapa-siapa. Suruh tidur di luar sana gulung kabel. Kan pertama itu, kedua empati gue terjaga ke orang. Gue sangat ramah ke security, ke LO gue sekarang kalau ngomong gini. Gue tahu rasanya jadi lo di hari lain. Jadi kayak gue tuh suka mengambil hal-hal yang membalance diri gue gitu. Ya. Itu caranya begitu, Mbak. Iya. Oke. Termasuk berkarya ini. Ya. Ini udah fix sama Melani dan PPK. Melani dan PPK. Secara Mbak Mel itu kan suka kesana kemari itu. Solonya Boleh tetap nggak? jalan. Iya ya, artinya setelah ini misalnya kolaborasi sama musisi B, musisi C dan sebagainya itu masih diizinkan nggak sama Melani dan PPK? Aku pasti akan ngomong gitu. Kayak misalnya keterikatan panjang aku, misalnya kayak masuk Kamti, SID, sama selain apa segala macam ya, yang udah berjalan biar berjalan gitu. Kayak aku album barunya Pas Band juga aku ada, itu biar berjalan gitu. Cuman ya tetap aja kalau ada apa-apa aku ngomong. Dan kalau misalnya aku rasa aku boleh, cuman kalau ada jadwal duluan ya tetap gue harus duluin ini. Karena ya emang harus begitu gitu. Tapi di sisi lain, dengan adanya Melani yang solo ini kayak gini, misalnya jalur promo kan gue banyak pakai nama solo gue. Betul.
otomatis membantu dong gitu kan. Gue pernah ini nih. Atau sekarang lagi kan gue masih secara sendiri juga suka diajak TV ini. Iya, Gue masukin lah. Tetep Terus sekarang ya, ada oke. ini. Itu jalur kan sebenarnya gitu. Jos tuh Mas Javi itu. Iya. Jadi nyaman. Sebenarnya Mas bawa 6 orang juga enggak, yang ngomong tetap gue. Jadi gitu. Jadi kita tuh kadang lengkap, kadang enggak. Enggak Mas ada Javi bedanya. emang itu tugas vokalis tuh selain Iya. Jadi yang tugas penting vokal. gitar ada, Jelaskan. vokal ada, gitar ada, vokal ada. Karena yang bunyi itu doang. Mau ber-15 kek. Jadi honornya lebih gede, Mbak. Nah, satu kekurangan solo dengan sekarang gue dengan band. Sama. Solo ya aku ya duitnya. Sekarang gue harus membagi rata dengan sekian banyak. Makanya gue kesel kalau gue terus yang mesti ngomong. Mas Javi cerita dong, itu akhirnya bisa berkarya sama Melanie Subono yang track recordnya udah panjang, kekaryaannya udah lama. Awalnya maksudnya gimana? Bang gue Ya, bunyi. akhirnya bisa bermusik berkarya bareng Menyenangkan ya gue. beliau. Menyenangkan. Ya menyenangkan lah pastinya lah. Tuh gitu irit. Tetep gue ngoceh. itu karena bisikan terus ngomong menyenangkan gitu ya. Tekanan kayak ini. Enggak lah. Pukulan. Emang seneng bermusik. Jadi sama Kokonatris akhirnya diizinkan apa? Jadi seharusnya gimana nanti? Kalau di maksudnya saya kemana Di sana gitu. kan edisional kan. Tetap Ya, bebas lah. tetap boleh Ya ya. bebas aja selama nggak Sama ganggu ya, nggak kayak. Dia bentrok juga ya? ada beberapa main Band. sama beberapa band Oh, juga. oke. Teman-teman kita juga main sama band-band lain gitu. Nah kan kadang-kadang itu Mbak Mel, artinya saking banyaknya kita jadi edisional meskipun makin banyak duitnya ya jadi editional player ya Mas Javi ya. Itu nanti kadang-kadang band utama jangan nggak terjaga nih. Nah itu yang kita coba tekenin dari awal. Ini lo akan dapetnya legacy. Ya dong, warisan. Lo ini karya lo. Yang di sana emang nama lo dicantum juga Oke. kagak kali. Gitu. Which is emang struggle awalnya. Nggak instan cash kayak lo jadi additional yang kelar bayar. Iya. Tapi ini ngebangun. Iya, Tapi iya. ini punya lo. Heeh. Gitu. Oh itu ditekankan itu ya. Iya. Masuk gitu akhirnya ya. Racunnya Masuk nggak itu. masuk. Banting tuh kita. Itu akhirnya kenapa sudah betul Mbak Mel yang dipilih? Bukan gue waktu itu tuh yang lempar pertama. Itu kalau di Rame-rame. Spotify itu banyak banget pada sudah betul udah di cover sama dari yang biasa aja musiknya yang pop sampai yang koplo. Nah sekarang Melanie dan PPK menambah lagi daftar sudah betul versi Apa musik yang lempar mereka. awal dulu Lah, ya? enak. Gue tuh bener-bener lupa lah Iya. sekarang. Yang lempar awal tuh siapa ya? Hamid apa ya? Hamid kayaknya kalau nggak Hamid ya? salah. Iya di studio. Yang library-nya otaknya cukup tua gitu isinya banyak koleksi musiknya kayak Hamid. Dan kita nggak keberatan karena memang gue begitu disebut yang mana sih? Yang itu loh gue yang iya gue kayak pernah denger entah ada bokap kayaknya dia apa gitu yang but I know that song. Walaupun nggak plek-ketiplek ke segitu nempelnya gitu. Lah kita tuh bawain tuh aneh-aneh loh. Kalau yang geng-geng lain mungkin bawa standar yang penting happy gitu. Kita bisa bawain kayak sedap betul ini yang kemarin nongkrong di warung kopi. Warkop ya? Itu kan jarang orang bawain kayak gitu. Kita emang lumayan dapat outside sih ininya ide itu kebanyakan Hamid kayaknya sih. Iya emang dia Iya, cukup dari Hamid. atau siapa? Itu ya? artinya akan terus begitu Mbak? Kita akan punya karya original. Oke. Akan. Siapa sih yang nggak kepengen gitu. Tapi sekarang gini Mas, the benefit dari recycle itu kan selain kita juga menghidupi dan memperkenalkan lagi seniman aslinya, itu kayak setengah langkah marketing udah dijalanin. Iya iya. Iya orang udah tahu. Yang dia tadinya orang nggak tahu namanya Pak. Timur. Nah Pak Timur Pra. Siapa yo? Lali aku. Siapa yo? Iya kan, jadi kalaupun Jadi orang generasi ngeh yang gitu loh. iya, yang mungkin yang benar-benar jatuh belum pernah denger, minimal dia denger jatuh cinta ayo tak. Minimal tuh ada kalimat kayak gue Pernah pernah denger ya? deh. Iya. Entah kecil lah di radio bapak gue, entah apa Mas gitu. Ari pernah denger nggak lagunya? Nah ini gen Eh, X. kalaupun benar-benar mentah, itu gampang diinget, catchy. Heeh. Atau ya tiba-tiba ada yang lebih dewasa, mereka udah hafal. Jadi kayak udah setengah jalan, nggak harus benar-benar dari nol gitu loh memperkenalkannya. Paling nggak buat awalan itu ya Mbak ya. Oke. Betul.
berikutnya ada lagi berarti ya, disiapkan original. balapan sama buku sama album barunya Mbak Mel loh Mas Javi. Buku, album, lagi ngerjain tour dokumentari sama OT, jadi mengambil kayak jalur rempah tapi khusus yang dijadikan kayak minuman keras ya. Maksudnya kita mengambil mau kayak ciu ini apa Gue tahu itu macam. Mbak, itu pasti ada sponsornya itu tuh pasti. Yang gue berjalan sama mereka. Betul. Ya. Masih aman lah ya itu ya kalau itu ya. Aman. Nggak apa namanya, nggak ada masalah ya secara brand itu nggak masalah ya. Kan kita ngambil sejarahnya, kita bukan, jadi kita benar-benar dokumenter sejarah. Ya. Kita mengambil proses fermentasi kayak apa sih. Kalau misalnya minuman A yang dikenal, yang kita angkat kita cari tetuanya ke dalam, bikin upacaranya, apa sih tujuan aslinya gitu. Jadi ngambil dari barat ke timur. Mbak Mel itu jadi kerjanya jadi banyak banget loh. Belum nanti kalau mikirin kain, belum mikirin kain batik misalnya, belum mikirin tenun, belum mikirin drum bandnya, belum mikirin rumah Melaninya, jalan-jalannya, kekaryaannya. Mas Javi yakin sama Mbak Mel? Yakin aja. Banyak banget loh, ini kegiatannya banyak banget loh. Manajerku pinter. Mana Mbak manajernya? Wah, belum datang ya, Bang. Aku berapa kalau sih manajernya berapa sebenarnya? Tim, kalau kita dia tim manajemen. Tim bukan manajemen. manajer. Oke. Tim manajemen. Itu yang dukung ya? Ya kepalanya itu. Ah. Ya gimana pun gue tahu. Kepalanya itu Bu Yulia Diani tuh. Chandra Kusuma. Iya. Saya nggak datang nih. Gue sadar it's not easy untuk dealing sama gue. Oke. Apalagi gue tumbuh dari keluarga yang apa ya, kayak bokap deh gitu. Ya kan gue pernah cerita gitu. Mau acara makan siang dong, makan siang keluarga, bukan makan siang undangan orang, bukan. Ini mau keluarga, acara keluarga, hari Minggu pada di Jakarta nih, kakak adek yuk makan siang, aku adekku. Bapakku bisa gitu makan jam berapa? Jam 12. Kamu nyampe sini jam 11, jam berapa ya? 11-an deh. Wajar nggak jawabannya? Wajar. Nah, dia tanya annya tuh berapa? Karena 11.05 dan 11.59 tuh sama beda. Sementara antara jam 11.05 sampai 59, papa bisa ngerjain yang lain dulu, papa bisa sholat dulu, papa bisa ini dulu, bisa apa dulu. Yang jelas kalau ngomong. Kalau gue bilang 11.54, 53 gue ditanya di mana udah deket. Gitu loh. So I know it's not easy dealing sama gue, karena gue akan tanya kenapa, apalagi sama Eyang gue diajarin kenapa sampai orang nggak punya jawaban lagi atau gue puas. Detail banget ya, Mbak. Iya. Jadi lo bisa nyuruh gue lompat jurang. Selama kenapa bisa lo jawab dan is logic. Tapi lo nggak bisa nyuruh gue lakukan the smallest thing. Kalau buat gue tuh nggak masuk akal. Kenapa gue harus melakukan ini? So buat Dian dan tim, gue tahu mungkin buat Javi dan segala suka nggak gampang counter pertanyaan-pertanyaan gue, gue dan detail gue gitu. I know, buddy. Tapi kayak dia, tapi jarang ada orang yang sebentar sama gue. Dian 15 tahun lebih, dan tim-tim yang lain juga segituan gitu loh. Dulu wartawan musik Mas Javi. Siapa? Timnya Mbak Mel. Aku penulis news musik dan aku masih banyak ghostwriting sekarang. Gitu. Bayarnya gede loh itu Mbak. Oh ya tenan Mas. Tapi aku nggak mau pakai namaku gitu karena udah nggak netral nama aku kadang-kadang di beberapa sisi kan ghostwriting. Masih aku. Ya itu bagian dari gue mengeluarkan isi kepala yang mungkin gue nggak bisa gue keluarin gitu. Jadi ya itu ibu-ibu itu dan kebanyakan perempuan kan isi manajemen gue. Gitu. Jadi ya gue tahu tidak gampang dealing sama gue tuh emang nggak gampang gitu kadang, tapi ya nggak ada Dian. Gue punya Dian tuh 2. Satu Dian Tuto, satu Yulia Dian. Dua-duanya begitu. Nggak ada mereka. Mati gue. Gue orang paling gaptek. Kalau gue kemarin baru balik dari Jerman 3 hari lalu. Buset tuh nyalain telepon di sana aja gue bangunin dia tengah malam sini. Bangun dulu anjir. Gimana ini telepon gue kagak hidup, wifi-nya apa yang dimatiin gitu. She knows everything. Nggak ada Dian, mati gue. Itu kalau jalan gitu emang kadang suka sendiri ya, Mbak? Bapak gue ngajarin. Jerman itu kan pas pulang kampung juga kan sekalian. Kemanapun kayak gini aja gue sendiri. Bapak gue tuh ngajarin gini, kenapa kaki lo udah nggak bisa dipakai, tangan lo udah nggak bisa dipakai, ngangkat tangan, ngangkat tas, angkat diri lah. Gue pincang oke. Atau misalnya tangan gue habis patah nih gini. Terus gue minta anterin, kenapa kakinya nggak apa-apa kan? Dia jadi seperti itu. Yang bokap sekeluarga memang seperti itu. Emang terlatih begitu ya, Mbak? Terlatih. Keluarga gue, makanya lu jarang mendengar gue atau adik-adik gue yang kayak mungkin anak-anak lain yang wah enggak. Sana kerja lu mau jajan, kerja sono nggak punya duit jangan jajan kata bapak gue. Lah iya emang iya gitu. Nggak punya duit jangan jajan. Saya pernah baca berita
Eh, gini, Sobat WK. Om Adri Subono itu, saya masih koleksi. Kayak Soleh Solihun itu kan dia pamer ID-nya Java Musikindo, Mbak. Saya juga punya Mas Javi di rumah dan saya koleksi karena itu khas banget itu ya. ID wartawan liputan musik, nonton Sum 41, nonton muka Simple bapak gua. Plan itu kan Java Musikindo itu. Wah. Sekarang kan ID-nya tipis-tipis, udah nggak bisa dikoleksi. Nggak sekarang. collectible ya sekarang ya. Betul. Om Adri Subono tuh pernah bilang kalau Melanie Subono itu Adri Subono Versi perempuan. Kalau Kelihatan pakai ya. rok Adri Subono ya inilah. Iya. Ya sempat berpesan Mbak Mel, jangan terlalu keras lah kalau bersuara. Soal karya oke. Nanti besok gue bisik-bisik. Berkaryalah. Ya lah, paham lah. Nah, tapi kalau bersuara di medsos itu sempat ditegur gak sih Mbak? Misalnya terlalu udah terang-terangan gitu loh. Gini, gue selalu data. Iya pasti itu. Kan banyak temen yang enggak. Makanya sampai hari ini masih alhamdulillah. Karena gue iya. selalu berdata dulu. Heeh. Udah jadi politik PPK. Jadi sebelum posting muka gue kayaknya mengundang pembicaraan seperti itu ya. Mbak apa namanya setelah PPK kan ada juga apa namanya itu termasuk si bodoh itu termasuk si Mima juga kah? Ya akhirnya diproduksi di situ. Atau melibatkan PPK juga Melanie dan gini, PPK? Di luar itu kalau lagi kayak kemarin ngerjain dokumenter tentang perjalanan seorang anak perempuan Papua yang pengen jadi ahli teknologi film gitulah ini? pokoknya. Enggak, kayak albumnya Sukamti, ingat nggak dia bikin 10 video berapa video klip kalau digabungin bisa jadi film pendek berdasarkan lagu. Nah ini 5 lagu, 5-5nya lagu Papua di aransemen ulang. Iya. Kalau klipnya digabung bisa jadi perjalanan itu. Apa namanya Mbak? Apa? Saya bisa. Sabisa. Iya. Nah itu walaupun itu proyek si Mima, tapi ya kemarin ngajak si Fred pas lagi bisa. Jadi sebisa mungkin kalau lagi karena gue main sendiri juga ngajak dia gitarannya. Jadi kalau bisa temen sendiri dulu gitu loh. Iya. Gitu pasti begitu sih. Film dokumenternya udah beres ini. Sudah. Akan diapakan produk setelah ini Mbak? Setelah jadi? Kita lempar medsos saja. Karena itu sebenarnya gue punya cita-cita ntar kayak one day ujungnya tuh gue pengen ngumpulin semua karena itu masih salah satu yang bergerak dari pesannya Eyang, mulai dari film tentang ibu betul, gitu kan. Gue pengen jadiin satu kotak, gue pengen taruh di library-nya dia ntar. Termasuk PPK, termasuk apa gitu. Kita juga pernah bikin show-show budaya gitu kan. Pengen gue nanti itu nggak tahu siapa yang mau ngelihat, gue pengen taruh aja di kita nggak sih kayak time capsule gitu. Gue pengen taruh di satu kotak, taruh di library-nya dia. Kalau orang berkarya kan pengen didengar Mbak, pengen dilihat itu loh. Ya itu pasti ya kita akan taruh di media sosial ini apa sih. Nggak artinya terpikir nggak atau terencana nggak Mbak? Misalnya pengenlah suatu ketika nongol di layar lebar di bioskop, sayang bioskop itu. Enggak, gue nggak doyan syuting. Cerita-cerita gitu, cerita-cerita yang menurut saya pribadi juga menarik gitu loh Mbak. Kan orang lain juga harus tahu. Ya oke, sekarang zamannya media sosial, tayang di YouTube pun juga selesai gitu. Tapi kan nggak pengen gitu loh Mbak. Belum. Nggak ada Kita kepengen. masih doyan ngeband aja. Gue masih menyukai that hype di panggung. Dengan film, apakah juga nanti akan terencana bikin apalah ide liar apa gitu loh Mbak? Belum. Ada lagi coba satu lagi ngobrolin sama Jenar, tapi itu agak-agak aneh ide gue. Jadi dia sendiri yang ntar gue jelasin lagi ya Bu, gitu. Ntar gue mau jelasinnya juga bingung. Kan kadang-kadang kalau saya ngeliatnya nggak komersil gitu loh Mbak. Ya nggak apa-apa, komersil itu kan penerimaan masanya gimana ya. Ya oke, ini tentang Melanie dan PPK bolehlah komersil. Kalau Melanie dan PPK memang komersil jatuhnya gitu. Dan Melanie PPK itu akan menjadi proyek yang emang komersil sih dorongnya kita. Gue nggak ini sih nggak melihat ya oke kalau Melanie dan PPK komersil ya. Ada kan kalau di marketing atau apapun itu ya
apa yang sifatnya langsung wait gitu kan booming. Ada kan yang enggak tapi stagnan. Gue yakin tuh kayak video-video budaya atau apapun yang kita bikin mungkin ada yang tidak lihat. langsung segitu tapi akan ditonton sepanjang umur gitu. Akan ada aja yang ngeklik tuh lagu daerah, lagu apa. Kita mau bikin video Natalnya bikin video Natal, lagu apa. Itu kan yang akan lagu dicari sepanjang masa. Emang bukan dicari buat Iya, booming. oke. Untuk itu kita bikinlah si PPK misalnya. Jejaknya ya, Mbak. Legasinya ya. Iya. Oke. Gue lebih berpikir legacy. Meninggalkan karya Iya. itu ya. Iya. Mas Javi, kalau boleh ngomong, Sampai habis lu yang ngomong dah. Mbak Mel kayak apa, Mas Javi, setelah gabung di Ngeselin Melani dan katanya. PPK? Ya apa ya? Asik kah lu atau Asik lah. Kalau asik mah asik banget lah. kalau Mas Javi udah kasih gitar aja, udah gak usah suruh cerita. Bingung kalau cerita. Iya makanya gue bilang mau datang 6 orang. Sama aja ngomong satu. Itu dari wajib sampai di grup gue sampai gitu ya siapa yang bisa datang deh gitu. Karena percuma. Manggung pasti lengkap. Ngomong gini, ada takut ngomong. Gue bingung deh kenapa sih? Tahu nggak biasa ngomong. Kalau gitar kasih gitar langsung aja langsung ini ya Mas Javi ya. Oke Iya. ya. Mbak Mel ada yang pengen disampaikan ke Sobat WK lewat Melani dan PPK? Lu duluan gantian. Apa nih yang Ini disampaikan bentuk, ya? bentuk kecintaan. Jadi menurut saya Mas Javi adalah orang yang beruntung bisa bekerja sama dengan Kebalik beliau. kali gue yang beruntung. Sama-sama beruntung berarti. Gila lo, gue berpikir ya Ini kalau orang yang kalian- benar-benar cinta Indonesia salah satunya Iya. Mbak Mel. Lu kebayang gak sih kalau gue mau bikin kayak gitu proyek komersial, gue bener-bener sendiri, nggak akan jadi. Nah. Jadinya kayak ya memang yang solo itu ini bisa terbentuk justru gue yang berterima kasih gitu sama mereka. Kalau nggak jadi begitu Nah, marah-marah padahal aja. kan padahal Mbak Mel bisa kan solo aja bisa. Gue bisa gitu loh solo. Ya I know, but to make a band nyaman harus ada. Iya nggak sih? Iya. Nyaman harus ada gitu. Dan kalau nggak nyaman tapi lo pengen formatnya band, lo pengen bikin lagu, ya cari auditional aja. Ya. Apa Oke, bedanya oke, gitu oke. kan? Ini nyaman, gue sama mereka tuh nyaman walaupun ngeselin kalau wawancara kayak gini. Gue sampai bilang gitu, Tapi di minimal panggung enggak kan, Mbak? enggak. Nah, mak gue sampai ngomong tadi sama mereka tuh gini, kalau wawancara minimal 1 atau 2 ada yang muncul deh. Kalau nggak apa bedanya sama gue wawancara solo, kata gue. Iya dong gitu. Tapi kalaupun ikut paling gitu di belakang gini, Dim. Kan gue kesel. Mungkin sih kalau gua serunya ini sih Mas. Iya, maksudnya kalau yang di sebelumnya kan bawain lagu orang yang biasa, mungkin di sini kan budaya. Nah, tapi kan budaya bisa dengan genre yang gue suka, bisa ya ide gitu. Misalnya gua kan suka reggae. Misalnya mau bawain lagu gundul-gundul pacul misalnya. Nah, di tengahnya ada reggae-nya tuh. Nah, Bisa bisa suka-suka dia tuh. bisa Bisa dimainin inilah, lah bisa ya. dimainin gitu. Ya sesuatu yang berbeda lah dari yang pengalaman bermusik sebelumnya lah Iya. pastinya. Oh ya lo reggae nggak kelihatan banget, jadi gitu langsung. Ketahuan ya, gimbalnya ketahuan ya, Mas Javi. Ya? Iya kayak Jawa banget tadi itu. Jawa Eka. Iya. Mbak Mel? Kita datang pengen apa ya? Pertama orang suka nanya genrenya PPK apa? Kita iya. jawabnya genre joget. Genre Gak usah dipikirin, seneng-seneng. genre itu nggak usah keribetan. Iya, Lo iya. denger musik nggak usah keribetan dengan. Itu di kotak-kotakan Kotak-kotakan namanya. nih. Iya, itu kepentingannya cuma kalau lagi jawab wawancara atau kategorisasi award. Iya kan Iya. gitu. Kalau Nggak begini perlu masuk lu- pas susah ya? Iya lu mau ngapa? Lu datang gini, lu datang ke sebuah tempat nih. Lu joget, lu akan nanya dulu nggak sebentar, gue mau joget dulu tapi genrenya apa dulu kan enggak, just have fun, just have your freaking fun. Udah goyang aja kepala. Iya, ya yang kan penting pasti- enak apa Ya, enggak, enak ya. Iya. gitu aja. Tapi kalau pengen yang kita sampaikan adalah Indonesia itu kaya banget. Ada jutaan kali, mungkin masuk angka jutaan kali ya lagu-lagu daerah yang ada dan pernah tercipta yang mungkin dari yang kenal sampai yang udah hilang kali, yang sampai orang daerahnya juga udah nggak tahu Iya. gitu. Dan lagu yang benar-benar lagu tanah kali ya. Lagu iya bener-bener lagu tanah gitu tuh udah nggak. Nah kita pengen coba, Gali. kita pengen coba gali itu. Jangan kaget lo menemukan tiba-tiba kita bawain jublok-jublok suangpang. Iya, iya. Kita Iya, bawain bisa aja nih. bisa aja gitu. That's what you gonna have gitu. Semoga nularin sama kayak coklat waktu menularkan anak band sekarang bisa bawain lagu nasional lagi gitu. Betul.
Mungkin kan anak-anak sekarang mau dengerin lagu daerah kok musiknya Begitu ya. gitu Gitu ya. banget. Mungkin dengan Standar yang ya. genre yang apa yang misalnya reggae atau punk atau apa jadi lebih masuk mungkin ya. Iya. Dan terbukti kok Mas, kita ke daerah-daerah itu, kita kan sempet ya mau naik panggung nih. Dan anak sini tahu nggak ya masih lagu ini, masih lagu itu. Begitu kita main, hafal semua pasti at some point dari sekolah lo atau dari itu pasti ya. Cuma lo mau bawain nggak enak aja gitu. Iya. Terutama pas intronya malah bingung mereka. Pas Lagu apa nih gitu. Oke. Kita bisa bawain lagu daerah. lagi sama kita. Jadi kita jadiin koplo, lagu daerah kita jadiin apa. Tapi yang penting lo kenal dulu lagi nih lagu daerah lo. Kenal, gue yakin kenal ya. Tapi nggak malu buat lo bawain atau nyanyiin gitu. Jadi banyak sekali yang akan dikerjakan Ya. selain cover lagu lawas barangkali Mbak Mel, termasuk menghidupkan kembali, mengenalkan kembali Ya lagu-lagu, mengenalkan kembali kali ya bahasanya ya. lagu-lagu daerah ke pencinta musik hari ini. Terima kasih Mbak Mel, Sama-sama. Mas Javier Asweber. Waduh. Ini nyampe lo yang kedua. Bisa ya. Terima kasih sudah main ke Warta Kota. Ditunggu karya berikutnya Mbak Mel. Tetap semangat, tetap bersuara, tetap bergerak untuk rakyat Tiri, untuk sobat WK. Sampean tiri toh? Ya ngerasa sekarang Mbak. Ya wes. Jangan lupa kalau ada rezeki lebih sumbangan ke rumah Melani. Rumah harapan Melani. Nanti bisa diklik di akun medsosnya Mbak Mel. Selalu update tiap hari ya Mbak Mel ya. Yo. Oke. Ada pesan terakhir? Pesan terakhir. Pesan-pesan. Cari dong si Sedap Betul udah ada di Iya. semua platform musik. Ya didengerin lah pokoknya. Ya. Joget. Hari lo udah capek gitu. Nah pulang-pulang dengerin itu aja bego-begoan. Ada suara kendang, ada suara saksofon juga di Ada Sedap Betul ska, versi ada Melan, ada rocknya. ska, Ada betul. rocknya, ada Campuran bluesnya. gitu. Kalau ada award gitu susah. Kategorinya. Nah, susah kategorinya. Suruh Tapi pulang yang penting kita. berkarya ya Mbak Mel ya, Mas Javi ya. karya. Ya Terima harus. kasih dah. Terima kasih sebetulnya. Bye-bye. Bye-bye rakyat Tiri. Bye-bye. Semua akan tiri pada masanya.